Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmila Sari dengan NIM 22044111116. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja sistem pakar. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu sistem pakar. Sistem pakar adalah program artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang menggabungkan basis pengetahuan dengan mesin inferensi. Ini merupakan bagian software spesialisasi tingkat tinggi atau bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berusaha menduplikasi fungsi seorang pakar dalam suatu bidang keahlian tertentu. Program ini bertindak sebagai konsultan yang cerdas atau penasehat dalam suatu lingkungan keahlian tertentu, sesuai hasil himpunan pengetahuan yang telah dikumpulkan dari beberapa pakar. Contohnya adalah seorang dokter, penasehat keuangan, pakar mesin, mobil, dan lain-lain. Adapun cara kerja sistem pakar yaitu expert system bekerja dengan menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari pakar dalam suatu bidang tertentu yang kemudian disimpan dalam basis data khusus yang disebut basis pengetahuan. Expert system juga dilengkapi dengan sebuah sistem inferensi dapat menggunakan basis pengetahuan tersebut untuk memecahkan suatu masalah atau mengambil keputusan. Saat expert system digunakan, pengguna akan diminta untuk memberikan informasi tentang masalah yang dihadapi atau pertanyaan yang akan diajukan. Expert system kemudian akan menggunakan basis pengetahuan dan sistem inferensi untuk mencari jawaban atau saran yang sesuai. Expert system dapat bekerja dengan cara yang berbeda-beda, tergantung pada jenis masalah yang dihadapi. Beberapa expert system menggunakan algoritma yang sederhana untuk menemukan jawaban atau saran. Sementara yang lain mungkin menggunakan metode inferensi yang lebih kompleks seperti logika fusi atau logika Bayesiana. Dalam beberapa kasus, expert system mungkin juga menggunakan teknik yang disebut pembelajaran mesin untuk mengadaptasi basis pengetahuannya sendiri terhadap masalah yang dihadapi. Dengan demikian, expert system dapat menjadi semakin baik dalam memecahkan masalah atau mengambil keputusan dengan tepat waktu. Ada beberapa algoritma yang digunakan dalam sistem pakar. Yang pertama adalah algoritma pencarian. Algoritma ini mencari jawaban atau saran yang sesuai dengan masalah yang dihadapi dengan mengevaluasi basis pengetahuan secara sistematis. Yang kedua itu algoritma pembelajaran mesin. Algoritma ini digunakan untuk memperbaiki atau menyelesaikan basis pengetahuan expert system secara otomatis berdasarkan data yang diinput ke dalam sistem. Yang ketiga, algoritma logika fusi. Algoritma ini mengizinkan expert system untuk memproses informasi yang tidak pasti atau tidak terdefinisi dengan tepat. Yang keempat, algoritma logika Bayesiana. Algoritma ini menggunakan teori probabilitas untuk membantu expert system dalam membuat keputusan atau mengevaluasi kemudian suatu peristiwa terjadi. Kelima, algoritma pencocokan pola. Algoritma ini digunakan untuk menemukan pola atau tren dalam data yang diinput ke dalam sistem. Yang keenam itu algoritma optimasi. Algoritma ini digunakan untuk menemukan solusi terbaik dari sekumpulan pilihan yang tersedia. Selanjutnya itu komponen-komponen yang ada pada sistem pakar. Yang pertama itu antarmuka, merupakan mekanisme yang digunakan oleh para pengguna dalam berkomunikasi atau berkonsultasi dengan menggunakan sistem pakar. Antarmuka menerima informasi dari pengguna, kemudian diubah ke dalam bentuk yang bisa dipahami oleh sistem. 2. Basis pengetahuan, merupakan tempat penyimpanan pengetahuan pakar yang digunakan untuk pemahaman sistem dan menyelesaikan masalah. Basis pengetahuan disusun atas fakta dan aturan. 3. Akuisisi pengetahuan, merupakan transfer atau transformasi pengetahuan ahli dalam menyelesaikan masalah dari basis pengetahuan ke dalam program komputer. Yang keempat, mesin inferensi merupakan komponen yang bertugas dalam penalaran atau pola pikir yang digunakan oleh pakar
dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang kelima itu workplace, merupakan area dari sekumpulan memori kerja yang digunakan dalam merekam hasil-hasil dan kesimpulan yang dihasilkan. Yang keenam itu fasilitas penjelasan, merupakan komponen opsimal dan penjelasan output yang dihasilkan sehingga meningkatkan kemampuan sistem pakar untuk memudahkan, menggunakan, dan memahami hasil dari sistem pakar. Yang ketujuh itu adalah perbaikan pengetahuan, merupakan komponen yang mampu menganalisis dan meningkatkan kinerja serta kemampuan dalam belajar dari output yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu kelebihan dari sistem pakar. Ada 6 kelebihan dari sistem pakar. Yang pertama adalah menjelaskan pengetahuan dan solusi mudah didapatkan. Yang kedua adalah menyimpan kemampuan dan keahlian seorang pakar. 3. Meningkatkan produktivitas dan penyebaran pengetahuan. 4. Memberikan respon yang tepat dimanapun dan kapanpun. 5. Meningkatkan reliabilitas. 6. Bisa bekerja dengan informasi yang tidak lengkap dan tidak pasti. Selanjutnya yaitu kekurangan pada sistem pakar. Ada 4 kekurangan yang ada pada sistem pakar, yaitu biaya yang besar dalam menggunakan sistem pakar yang berkualitas tinggi. 2. Sistem pakar terkadang tidak dapat membuat keputusan atau jawaban. 3. Sulit dalam penerapan pengetahuan dari seorang pakar karena terkadang setiap pakar mempunyai pendekatan yang berbeda-beda. 4. Kurang bertanggung jawab terhadap hasil yang diberikan. Itulah beberapa materi tentang cara kerja sistem pakar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.